Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bisifatil kamali wal jalal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, daripada panitia penyelenggara acara Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, DKM Masjid Jami Hidayatul Jannah, dan juga beserta para jamaah yang sudah mendukung adanya acara ini. Wabil khusus yang kita hormati, yang kita muliakan, para ulama, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para asatid, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah mudah-mudahan hari ini kita berkumpul, tiada lain kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, dan juga hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya hormati, yang saya muliakan ayahanda saya Al-Habib Mukhtar bin Abdurrahman Segaf, lalu juga beserta para kiai dan jamaah-jamaah yang lain, beserta hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih semangat? Bocil-bocil kematian masih semangat? Bocil FF ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, memberikan nikmat panjang umur, diberikan nikmat keberkahan, sehingga hari ini kita semua bisa hadir. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada pengikutnya beliau. Sebelum saya mulai, biar makin semangat, kita baca qasidah dulu, kita baca salawat. Mudah-mudahan insyaallah Allah ta'ala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini tiada lain menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qamarun, qamarun, qamarun Sayyidina
Allah Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Nabi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Nabi Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa la Ayo semuanya baca. Subhanallah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa dawaiha wa abdani wa shifai absari wa ضيائها وعلى وصحبه وسلم اللهم ودوائها وعلى آله وصحبه ظهر الدين المؤيد بظهور أبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور أبي أحمد يا يا حنانا 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 سلام sama-sama ظهر الدين بظهور ظهر الدين ذلك يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا اللهم صل وسلم صلوا على النبي Muhammad. Alhamdulillah, singkat aja, tidak malam. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini sama-sama kita berkumpul di dalam satu tempat, di dalam majalis yang tiada lain. Hari ini kita memperingati satu peristiwa yang mulia, memperingati, mengingat salah satu manusia yang mulia, yang dimana apapun yang bersambung dengan beliau, maka sesuatu tersebut akan menjadi mulia. Maka hari ini sama-sama kita memperingati salah satu kelahirannya seorang manusia, seorang nabi, seorang rasul, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujiannya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dipuji langsung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita memperingati kelahiran manusia yang agung, yang diberikan gelar yaitu adalah Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Kalau yang kita ketahui jumlah nabi itu ada 25, itu yang wajib kita ketahui. Tetapi jumlah para nabi, jumlah para rasul yang tidak wajib kita ketahui sangatlah banyak. Dikatakan bahwasanya jumlah nabi yang tidak wajib kita ketahui jumlahnya adalah 124.000 nabi, 313 rasul atau 315 rasul. Dan dari semua yang namanya nabi dan juga para rasul ini, ada satu manusia yang mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, Khatamun Nabi, penutupnya para nabi. Dibuktikan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, bahwasanya kata ulama ketika itu beliau datang ke Masjidil Aqsa, lalu beliau salat daripada salat sunnah, lalu beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas sampai kepada Sidratul Muntaha, langit demi langit sampai kepada langit ketujuh. Tapi sebelum dari langit ketujuh, Nabi sudah bertemu dengan nabi-nabi yang lain, dan salah satu daripada bukti kebesarannya beliau, bukti bahwasanya beliau adalah pemimpinnya para nabi, bahwasanya beliau mengimami sholatnya para nabi. Buktikan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka hari ini kita memperingati seorang manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita tersampaikan kepada beliau, dan juga semoga kita semua berkesempatan bertemu dengan beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik teman-teman saya, bahwasanya ketika lahir sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kehidupannya penuh dengan kemuliaan. Masa mudanya, masa kecilnya, bahkan ketika beliau sudah diangkat menjadi rasul, pada saat itu menerima wahyu, Allah taala berikan kemuliaan. Setiap apa yang ada di dalam diri Nabi SAW sudah dipersiapkan, sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan bahwasanya beliau adalah seorang manusia basyarun la kal basyar, manusia tetapi berbeda dengan manusia yang lain. Kita manusia, ada kalanya kita capek, ada kalanya kita lelah. Kita manusia, ada kalanya kita bersemangat, ada kalanya kita manusia banyak dosa, ada kalanya kita manusia iman kita terus naik dan juga kadang menurun. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu terkadang naik, terkadang turun. Itu manusia biasa. Lalu Nabi SAW mendapatkan yaitu basyarun lakal basyar, seorang manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Kalau kita tiap hari bermaksiat kepada Allah, Nabi Muhammad SAW berbeda dengan kita. Beliau seorang nabi, seorang rasul yang setiap harinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan kita dengan nabi. Lalu nilai-nilai khususiyah yang lain, kita nggak usah bahas jauh-jauh, daripada beliaunya sudah besar dan seterusnya. Ketika lahirnya saja udah mulia. Hari ini kita memperingati maulidnya beliau, lahirnya beliau sudah mulia. Ketika lahirnya beliau dikatakan oleh ulama bahwasanya ketika Nabi SAW datang ke muka bumi ini, lahir ke muka bumi ini, api-api yang menyala ribuan tahun lamanya
yang pada saat itu api yang dijadikan sesembahannya orang Majusi udah ribuan tahun nyala, ratusan tahun, ribuan tahun nyala. Tapi anehnya ketika kelahiran Nabi, api tersebut padam. Ini agamanya orang-orang Majusi, nyembah api, mati seketika ketika kelahiran Nabi. Orang-orang kafir menyembah daripada berhala-berhala. Ketika lahirnya Nabi, diberikan nilai khususiyah oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Nabi, berhala pada hancur. Ketika lahirnya Nabi, secara fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan manusia biasa. Kalau kita lahir ke muka bumi ini seperti biasa, seperti normalnya, kita memiliki seorang ibu. Ibu kita berkorban untuk kita. Seorang ibu merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tapi Nabi SAW berbeda. Ibunda Siti Aminah gak merasakan rasa sakit sedikit pun. Lalu ketika lahirnya beliau berbeda dengan manusia yang lain, gimana maksudnya? Apakah ada manusia, Nabi, Rasul selain daripada Nabi Muhammad yang ketika lahirnya sudah dalam keadaan bersujud? Gak ada kecuali Nabi Muhammad. Apakah ada seorang Nabi, seorang Rasul atau manusia di zaman sekarang ketika lahir udah dalam keadaan bercelak, memakai sifat mata? Yang kita tahu ada biasanya ya, guru-guru kita memakai sifat mata, salah satu sunnah Nabi SAW, dan banyak juga khasiat-khasiatnya. Apakah ada seorang Nabi, seorang Rasul ataupun manusia di zaman sekarang yang ketika lahir mengeluarkan cahaya yang luar biasa seperti mengeluarkan cahayanya Nabi SAW? Gak ada kecuali Nabi SAW. Nilai khususnya ini baru lahir, belum ketika beliau masih kecil, belum ketika beliau remaja, belum ketika beliau dewasa. Nabi SAW dilengkapi daripada yang namanya budi pekerti, dilengkapi dengan kemuliaan sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji langsung baginda Nabi SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masa kecilnya Nabi, dikatakan di dalam Hayatul Muhammad, beliau ini Nabi SAW ketika kecil ini luar biasa, membawa berkah kepada semua. Salah satu ibu susunya beliau yaitu adalah Ibunda Siti Halimah, yang setiap harinya menjaga Nabi SAW. Pada saat itu ketika dibawa oleh Ibunda Siti Aminah kepada beliau, itu tiada lain apa, dibuktikan keberkahannya beliau. Yang tadinya itu onta-onta, kambing-kambing pada kurus luar biasa, hewan ternaknya daripada suaminya Ibunda Siti Halimah itu kurus, gak ada yang namanya yang bisa mengeluarkan susu, perahan susu gak bisa. Ketika menyusui Nabi SAW, maka diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan rezeki yang berlimpah. Kambing-kambingnya gemuk-gemuk, unta-untanya gemuk-gemuk, menghasilkan banyak sekali yang namanya penghasilan dan seterusnya. Ini berkahnya Nabi, sudah diberikan nilai khususnya. Ketika kecil mainannya beliau juga beda sama kita. Anak-anak sekarang mainannya game, betul? Mainannya game. Di zaman Nabi masih kecilnya beda. Emang Nabi, emang seorang Rasul, manusia mulia, berbeda dengan kita. Mainannya ngelihat bintang, ditunjuk itu bintang, diarahkan ke kanan jarinya, bintang ngikutin arah tunjuknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad, pemimpinnya kita, manusia idolanya kita, manusia yang setiap harinya memikirkan kita, manusia yang nanti di yaumil akhir akan menyelamatkan kita semua, manusia yang mengatakan syafaati li ahli min kabairi min ummati, manusia yang mengatakan syafaatku untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Beliau Nabi, seorang Rasul, tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, azim, mulia, tapi masih memikirkan umatnya. Nah, dari maulid Nabi SAW yang bisa kita ambil banyak sekali. Maulidnya Nabi ini, kitab-kitab perawi yang tadi kita baca, tadi kita membaca kitab maulid, entah itu membaca kitab maulid Simtud Durar, Al-Barzanji, Ad-Dibai, Ad-Diya'ul Lami, atau kitab-kitab yang lain, tiada lain isinya apa? Agar menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi,
Kalau ditanya isinya kitab maulid itu apa, jawab, isinya kitab maulid itu tiada lain menceritakan tentang kisahnya Nabi SAW, sirahnya Nabi, syama'ilnya Nabi. Disebutkan riwayat-riwayat, hadis-hadis bagaimana Nabi SAW ketika kecil, lalu bersama dengan sahabatnya, lalu disebutkan bahwasanya Nabi SAW manusia yang mulia, akhlaknya lebih daripada manusia yang lain. Kalau di dalam situs durar kita baca yang namanya Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya. Salam buat Nabi, salam rasa cinta kita kepada Nabi, itu isinya kitab maulid. Assalamu alal musyaffa', assalamu alal musyaffa'i yaumil qiyamah. Salam kepada seorang nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Itu menjelaskan kepada kita. Itu baru satu, belum bait-bait yang lain, belum fasal-fasal yang lain. Menjelaskan kepada kita apa? Ini pemimpinnya kita, ini seorang rasulnya kita. Ini yang patut kita jadikan idola. Nabi SAW suatu ketika beliau pernah dengan sahabatnya, ngumpul sama sahabatnya. Dipanggil itu sahabat, sahabat, aku ini rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat pada bingung, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kata Nabi SAW, la anta ashabi wa hum ikhwani. Kamu itu sahabat saya, tapi mereka adalah saudara-saudaraku. Siapa mereka ini? Yaitu umat Nabi SAW. Mereka yang pernah bertemu dengan Nabi dan tidak pernah bertemu dengan Nabi. Maka Nabi pernah mengatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang pernah melihatku atau sezaman denganku dan dia beriman kepadaku. Dia beruntung karena pernah melihat Nabi SAW. Tapi kita nggak boleh sedih, kita nggak sezaman dengan Nabi. Nabi melanjutkan, summa tuba liman lam ra'ani wa amana bi. Dan beruntung juga orang yang nggak pernah sezaman denganku, nggak pernah melihatku, tetapi dia beriman kepadaku. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasul SAW, maka hatinya secara tidak langsung sudah bersambung kepada Nabi SAW. Ketika kita mengucapkan cinta kepada Rasulullah, maka hati kita akan bernyambung kepada baginda Rasul SAW. Salawat-salawat yang kita baca sehari 1 kali, sehari 10 kali, sehari 100 kali, dan selebihnya ribuan kali sampai kepada Rasul SAW. Rasulullah mengetahui siapa yang menyampaikan itu salawat, siapa yang menyampaikan itu salam. Fulan bin Fulan, anaknya dia siapa, orang tuanya siapa, mengetahui keadaan yang namanya umatnya. Ini Nabi Muhammad SAW. Lalu adanya maulid, tiada lain mengajarkan, mengingatkan kepada anak-anak kita. Ini yang masih kecil, anak-anak kita di era yang namanya sosial media, di era dimana yang namanya penuh, yang namanya nggak baik, maksiat sudah terbuka di mana-mana, maksiat sudah secara terang-terangan di mana-mana. Ini agar mengingatkan kembali kepada anak kita, ini yang patut dijadikan idolanya kita, Nabi Muhammad SAW. Ini yang wajib kita ikuti akhlaknya, ini yang wajib kita ikuti santunnya, ini yang wajib kita ikuti amal kebaikannya semasa di dunia. Dahulu Rasul SAW di dalam satu riwayat pernah bertemu dengan orang miskin. Orang miskin menghampiri beliau membawa hadiah, yaitu semangkuk isinya anggur. Udah lama disimpan oleh orang miskin ini, pengen diberikan kepada Nabi, senang pengen diberikan kepada Nabi. Akhirnya bertemu dengan Nabi, ini satu mangkuk isinya anggur diberikan kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad makan 1 suap, 2 suap, ini sebelahnya ada sahabat 3 suap, sampai habis itu satu mangkuk anggur isinya semua itu habis sama Nabi sendiri, nggak dibagi kepada sahabat. Ini orang miskin senangnya luar biasa, bahagianya. Makanannya dimakan habis oleh seorang manusia yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pulang ini orang miskin. Lalu pada saat itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, heran, ya Rasulullah,
kenapa engkau menghabiskan tadi satu mangkuk itu isinya anggur semua, kenapa kami ini nggak dibagi, engkau habiskan itu semua? Apa jawabannya Rasul? Ini jawaban yang mungkin kalau kita yang ada di situ, kita nggak bakal melakukan ini. Tapi karena Nabi menjaga perasaan hati orang, ini akhlaknya Nabi, beliau katakan apa? Bukankah engkau melihat ketika aku menghabiskan daripada buah anggur tadi itu, satu mangkuk itu kau habiskan, kamu lihat betapa bahagianya senyumnya orang miskin tadi. Ini buah, ini anggur rasanya sepet, rasanya asam. Kalau kalian makan, aku takut kalian bakal memunculkan reaksi di wajah kalian, oh ini rasanya nggak enak, sehingga orang miskin tadi sedih gara-gara makanannya nggak enak. Tapi Nabi habisin, Nabi dengan lahap, walaupun itu rasanya sepet. Luar biasa, jaga perasaan hati orang. Ternyata Nabi memperhatikan siapa yang ngasih. Nabi memperhatikan, oh ini perasaan dia kayak begini, kalau saya bilang nggak enak, dibilang enak sama Nabi SAW. Lalu suatu ketika Rasul SAW diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini umurnya 10 tahun ya, kayak bocah-bocah kita di depan kita nih, adik-adik kita umur 10 tahun. Udah menjadi salah satu khadimnya Rasulullah, udah menjadi salah satunya pembantunya Rasulullah. Ini bukan karena paksaan, tapi karena ketika Nabi SAW hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah, Madinah dulu namanya Yasrib, karena kedatangan Nabi diganti namanya Madinatul Munawwarah, kota yang terang benderang. Banyak orang-orang yang berlomba-lomba pengen ngasih hadiah kepada Nabi, pengen ngasih hadiah kepada Nabi, ada yang ngasih ini, ada yang ngasih itu. Tapi ada seorang ibu ngasih hadiahnya bisa dibilang luar biasa, gak kepikiran sama kita. Dikasih anaknya sendiri kepada Nabi SAW. Anaknya dia ini umurnya 10 tahun, namanya Anas bin Malik. Diberikan kepada baginda Rasul SAW. Katanya ibunya ini, terserah engkau ya Rasulullah, kau mau apakan dia agar dia membantumu setiap hari dan seterusnya. Akhirnya tiap hari ngikutin Rasulullah. Nah, Sayyidina Anas bin Malik bersaksi, demi Allah, aku tidak pernah yang namanya mendengar Rasulullah mengatakan kenapa kamu melakukannya, kenapa kamu tidak melakukannya. Artinya protes, Nabi nggak pernah. Atau bisa dibilang menggerutu, marah-marah, nggak pernah. Nabi lain, Nabi tidak seperti itu, kata Sayyidina Anas bin Malik. Aku tidak pernah mendengar Nabi SAW itu mengatakan kenapa kamu melakukannya, kenapa kamu tidak melakukannya. Ataupun Rasulullah berdecak. Kadang ada tuh orang-orang yang misalkan gak suka sama kita, suka berdecak di depan kita. Nah, Nabi gak pernah begitu. Nabi SAW gak pernah begitu, kata Sayyidina Anas bin Malik. Suatu ketika Sayyidina Anas bin Malik pernah disuruh sama Rasulullah. Disuruh apa? Disuruh untuk membelikan sebuah kebutuhan. Udah, Sayyidina Anas bin Malik umurnya masih kecil, pergi ke tempat untuk membelikan kebutuhannya Rasulullah. Ini Sayyidina Anas bin Malik umurnya masih kecil, ngelihat anak-anak yang lain jadi pengen main sama anak yang lain. Akhirnya lupa, malah main sama anak-anak yang lain yang sebaya sama beliau. Subhanallah, di belakangnya beliau ternyata ada Rasulullah. Ditepuk sama Rasulullah. Maka Rasulullah apa? Rasulullah cuma nanya, apakah kamu sudah membelikan apa yang aku butuhkan? Dengan tersenyum, beliau nggak marah, beliau nggak kesel, beliau malah senang melihat Sayyidina Anas bin Malik. Tuh akhlaknya Nabi SAW. Akhlak ini luas, bukan hanya saja akhlak kita kepada manusia, akhlak juga kepada orang tua ada, akhlak juga kita kepada anak ada, dan juga ada akhlak kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Maka kehidupan kita ini sebenarnya inti dari kehidupan kita adalah akhlakul karimah. Maka Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Misinya Nabi Muhammad, misinya Nabi SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, kata Nabi SAW. Maka nggak jauh kehidupan kita dari akhlaknya Nabi SAW. Baik, saya pengen kasih pertanyaan. Yang bisa jawab, saya kasih hadiah.
Ya, adik-adik, kami kasih hadiah ya. Hah? Yang gampang, ya enak aja ente. Kesusahan ya. Ya. Ibu-ibu jangan, ibu-ibu ya. Ibu-ibu ustazah semua soalnya. Sebutkan 12 bulan Hijriah, bulan Islam. Yang bisa maju ke depan, anak kasih minyak wangi ya. Ayo, bismillah. Kasih 2 pertanyaan, anak kasih 2 pertanyaan terakhir, kenang-kenangan ya. Bisa? 12 bulan dalam Islam. Tunjuk tangan. Ngacung. Nanti dibantu. Nah, sini, bantu. Aku dibantu sini. Bismillah. Ayo. Awal. Bismillah, boleh. Sarungnya bener dong, turunnya. Kita habis disunat itu. Paham. Siap, anak soleh insya Allah. Sebutkan 12 bulan dalam Islam. Kamu dari sini? 12 bulan dalam Islam. Muharram. Dia malah tahu itu. Atau mau maju sini, 2 sini, satu maju sini, nggak apa-apa, sini, dua-duanya sini nggak apa-apa. Teman kasih pertanyaan lain. Bismillah. Bang Haji habis dari mana Bang Haji? Bismillah. Sebutkan 12 bulan dalam Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, baik. Masya Allah. Hebat. Paham. Udah, nanti tunggu sini dulu. Nanti ngasih hadiah. Yang satu lagi, Sofia. Ini udah ditekan nih. Gemeteran. Nah, apa? Kasih pertanyaan yang gampang. Baca surat bisa? Ngaji bisa ya? Nah, surat pendek bisa? Siap. Siap ya? Siap. Bacakan surah Al-Maidah. Bacakan surah Yasin. Bacakan surah Al-Insyirah, Alam Nashrah. Bisa? Bismillah. Sini, jangan goyang kamu. Nah, ini dulu. Anak penasaran sama dia nih. Alam Nashrah bisa nggak? Nggak bisa. Baik. Qul huwallahu ahad bisa? Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, terakhir biar lengkap 3 ya. Surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri hasidin idza, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Baik, saya kasih hadiahnya. Minyak wangi nih. Tuh, masih baru. Tuh. Sip, Allah barik fik, doain jadi anak-anak yang soleh, amin. Jadi pengurus kita semua insya Allah. Baik, silahkan turun lagi, bisa. Baik. Fik, Allah barik fik, sip. Satu lagi.
Terakhir, satu lagi. Sebutkan Nabi, ya sebutkan 6 keluarganya Nabi. Kamu sini, maju lagi ya, sini lagi, maju lagi. Ya, bismillah. Amal. Hah, nggak terlalu apa? Nggak berani maju. Bismillah. Sebutkan 6 keluarga Nabi, nggak apa-apa. Terbantu ya. Siti Khadijah, Abdullah, Khadijah, Aminah, Fatimah, terus Aisyah, Hasan, Husain. Masya Allah. Wah, luar biasa. Kasih pertanyaan lagi mau nggak? Oh, surat. Oh, berani dia nantangin. Jangan panjang-panjang, jadi nantangin. Nah, terakhir. Saya nggak panjang ya. Habis ini kamu terakhir ini. Baca surat Ad-Duha. Bisa Ad-Duha? Iya, dia mau apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-duha wal laili idza saja. Mama wadda karrak buka wa ma akram. Surat yang pendek siap. Ada. Surah Al-Masyrah. Baik, Al-Masyrah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahra wa rafa'na anka dhikra alladhi wa rafa'na laka dhikra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Jemaat yang soleh, amin ya. Siap, ini hadiahnya terakhir ya. Foto, ayo. Foto profil RF. Masya Allah. Ada bocah kematian ini. Siap. Yes. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi terakhir ya. 2 menit lagi, 3 menit lagi tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adanya Maulid Nabi Muhammad SAW agar sama-sama kita mengingat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita sama-sama kembali lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita sama-sama makin cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada kita semua bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak budi pekerti yang mulia. Ini yang wajib kita ketahui dan ini yang menjadi contoh bagi kita. Anak-anak kita wajib diajarkan tentang akhlaknya Nabi. Kita wajib memiliki idolanya Nabi. Kita wajib memiliki seorang idola Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia pasti memiliki idolanya. Idolanya baik akan mengajak kepada hal yang baik, tapi memiliki idola yang buruk akan mengajak kepada hal yang buruk. Tapi punya idola Nabi SAW, minimal ada akhlak yang kita contoh, yang kita ikuti beliau, yang bakal masuk ke dalam hati kita, kecintaan kepada Rasul SAW. Maka bohong
jika seseorang mengatakan dia cinta kepada Rasulullah hanya sebatas dengan lisan, tapi sehari-harinya dia tidak mengikuti akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bohong ketika dia mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi setiap harinya setiap hari kegiatannya dia tidak mengingat yang namanya kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencontoh budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang berdusta. Orang yang cinta kepada Rasulullah tidak akan rugi semasa hidupnya. Dahulu, terakhir, kisah untuk kita semua, mudah-mudahan memotivasi kita. Dulu ada seorang Arabi. Arabi ini orang Arab Baduy, orang Arab dalam. Pada saat itu orang Arabi ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, "Fulan bin Fulan, kenapa kamu bertanya kapan kiamat akan terjadi? Apa yang sudah kamu siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat?" Jawabannya Arabi ini luar biasa. Dia ini ngakuin, dia ini gak bohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ibadahnya saya ini tidak sehebat orang-orang soleh. Salatku, zakatku, puasaku tidak sehebat dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh total dalam kebaikan-kebaikannya. Tapi ada satu di dalam diriku yang kutanamkan di dalam hatiku, yang ku ingat tiada lain apa? Cinta kepada Allah dan juga kekasihnya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam." Nah, ini ganjarannya. Nabi SAW mengatakan, diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik yang ada jauh daripada Nabi SAW pada saat itu, Nabi mengatakan kepada Arabi ini, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu bakal berkumpul dengan orang yang dicintainya. Ini perkataan Nabi. Maka kita semua yang hadir dalam acara ini mengaku cinta kepada Rasulullah, maka berbahagialah kita. Kita harus yakin semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita nanti bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kelak kita akan diselamatkan oleh Rasul SAW. Kita mari sama-sama mengikuti akhlak beliau, mari sama-sama kita memperbanyak sholawat kepada beliau, dan mari sama-sama kita banyak mengingat beliau, dan kita ikuti daripada apa yang beliau katakan, apa yang menjadi petunjuk bagi kita. Rasul mendapatkan mukjizat Al-Quran, mari sama-sama kita membaca Al-Quran, kita memperdalami Al-Quran, pedoman bagi kita semua insyaallah. Saya tak panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita panjang umur, Allah Ta'ala berikan kepada kita sehat walafiat, Allah Ta'ala berikan kepada kita keberkahan. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan semoga kita semua dijadikan orang-orang yang makin cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita dijadikan orang-orang yang senantiasa dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Jangan pada bubar dulu, habis ini akan ada doa dari guru kita. Acara itu intinya adalah doa. Kalau doa kita udah kabur duluan, nah hati-hati. Puncak keberkahan adalah doa. Nanti ada doa dari guru kita, jangan pada bubar dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.